intan, berlian, permata, uang yang banyak tidak akan ada gunanya. Dan yakinlah, andai kata antara Pak Dodi dan Pak Faisal ada niat salah, ada niat tidak benar mempersoalkan ini, seperti niat untuk mengambil harta kekayaan peninggalan warisan dari Vanessa dan Bibi, baik Pak Dodi maupun Pak Faisal, kalau ada niat untuk mengambil harta ini diam-diam dalam hati, nanti akan dihancur luluhkan oleh Allah. Yakinlah. Yakinlah Allah tidak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu berada di dalam lindungannya dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bukan yang benar menurut kita masing-masing. Sahabat BN, saya sebenarnya kurang tertarik dengan informasi tentang dunia selebritis. Walaupun saya pernah 5 tahun lebih kurang menjadi wartawan musik dan film yang menulis tentang berbagai hal seputar dunia artis. Namun sekarang saya menjadi ingin bicara tentang persoalan almarhumah Vanessa Angel, seorang artis ternama, dan almarhum Bibi Ardiansah, suaminya, yang meninggal karena kecelakaan di jalan tol beberapa waktu baru lalu. Saya melihat persoalan artis ini bukan lagi persoalan sekedar hiburan, tetapi ini sudah persoalan sosial. Kenapa saya katakan demikian? Vanessa Angel dan Bibi meninggalkan seorang anak yang masih balita, dan sekarang yang menjadi persoalan, kalau saja berita-berita tentang bagaimana ayahanda dari Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, menyikapi kematian anaknya dan persoalan anaknya dengan Bibi Ardiansah, mantunya, dan persoalan cucunya Galaxy, kita merasa terenyuh. Berita-berita akhir-akhir ini tentang seputar Vanessa Angel, Bibi Ardiansah, sang anaknya yang masih balita yang dia tinggalkan, Dodi Sudrajat, ayahanda Vanessa Angel, Haji Faisal, ayahanda Bibi, kita cukup prihatin. Sepertinya begitu kedua orang ini meninggal dunia, yang terbayang di kepala kita sekarang ini ada semacam persoalan yang membelit di tengah keluarga ini tentang hal harta benda peninggalan dari Vanessa Angel dan Bibi. Ini persoalannya kelihatannya. Dan kita melihat persoalan ini juga menjadi perhatian dari orang-orang yang bersimpati atas meninggalnya Vanessa dan Bibi baru ini, dan orang-orang yang bersimpati kepada anak yang ditinggalkannya, sehingga kita melihat miliaran uang yang terkumpul untuk si anak balita ini, belum lagi mainan-mainan dari orang-orang yang mengagumi Vanessa dan Bibi, dari orang-orang yang bersimpati kepada sang anak yang ditinggalkannya ini. Tetapi di balik itu kita melihat ada semacam konflik
yang telah menjadi polemik yang makin hari semakin memanas antara pihak orang tua laki-laki Vanessa Angel Dodi Sudrajat dengan orang tua Bibi Aryansa Haji Faisal. Dan ini sudah terlihat tidak sehat lagi. Sehingga sampai ada keinginan untuk memindahkan kuburan atau pusara Vanessa dari pusara yang sekarang ini terletak berdua antara Vanessa dan suaminya Bibi. Ada apa sebenarnya ini? Ada pula semacam upaya untuk menghilangkan nama Bibi dari si anaknya. Dan malah yang sangat menyakitkan lagi, ada malah yang seakan-akan ingin mempertontonkan kepada warga masyarakat bahwa si anak ini bukanlah Bibi Aryansa sebagai ayah kandungnya. Kalau ini yang dibongkar, ini sepertinya ingin mencabik-cabik sang mayat di dalam kubur. Kalau ini yang dipersoalkan, seakan-akan ingin mematah-matahkan tulang belulang sang almarhum dan marhumah di dalam kubur. Kalau ini yang dipersoalkan, seakan-akan ada keinginan untuk memisahkan dua insan ini yang meninggal, yang berpisah bukan karena bercerai hidup, tetapi bercerai mati. Dalam arti sampai saat ini antara Vanessa Angel dan Bibi tetap suami istri. Tetapi ada keinginan di antara keluarganya untuk memisahkannya. Bahkan tidak itu saja. Kelihatannya ada keinginan untuk mencabik-cabik hati dari sang anak Vanessa dan Bibi yang tinggal sekarang ini. Ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar karena menyangkut si anak yang nanti akan menjadi orang dewasa. Andaikan dipersoalkan siapa dari ayah kandung sebenarnya dari si anak ini nanti, ini akan mencabik-cabik perasaan setelah dia besar nanti. Karena itu, kita mungkin bisa menyarankan agar Pak Dodi kembali merenungkan apa makna dari meninggalnya Vanessa dan Bibi ini. Ya, tapi sebenarnya gue nggak pengen jadi artis. Oh, berarti bukan kemauan kamu. Bukan kemauan gue. Gue tuh tomboy banget dulu. Sukanya tuh yang kayak main basket, yang panas-panasan gitu, serius. Main basket? Gue dulu casting aja tuh pulang sekolah pakai seragam, bawa asem, bawa matahari. Tau gak sih lo? Cuek aja. Emang nggak ke situ gitu passion gue. Terus ketika akhirnya kamu ngejalani jadi cover girl dan lain-lain, kamu perasaan pertamanya menolak atau ya udah gue dapet duit gitu? Mau nggak mau harus nurut bokap. Karena bokap keras kan. Jadi gue ya udah deh gitu, nggak bisa ngelawan. Jadi gue ngikutin aja. Dan Terus, itu salah satu alasan kamu gak mau cerita lebih jauh ya? Iya. Karena jatuh, takutnya. ya ngerti. Karena Iya. jatuhnya kan seorang anak ketika bercerita tentang keluarganya membuka sebuah aib dan itu nggak bagus buat kamu dan Betul. keluarga kan? Iya, dan sekarang kan hubungan sama bokap kan nggak udah baik-baik aja. Iya. Takutnya nanti tersinggung lagi, baper lagi, marahan lagi. Iya. Dan gitu. itu kalau marahan kayak gitu bisa lama banget. Ya? Lama. Gue marahan sama bokap tuh lama. Gue baru baikan sama bokap itu semenjak gue mau nikah sama suami gue. Oke. Terus ketika kamu masuk ke dunia cover girl dan lain-lain, umur 16 kamu cabut dari rumah karena ada percecokan, kamu tinggal sendiri, apa yang ada di benak kamu saat itu? Capek aja. Kayak gue kan harus berhenti sekolah kan untuk jadi tulang punggung keluarga gitu. Gue ngerasa gue nggak bisa dapat hak gue kayak anak-anak seumuran gue pada saat itu. Terus gitu. apa yang kamu cari? Terus ada satu perkataan bokap gue yang bikin gue sakit hati banget sampai sekarang pun gue juga gak akan lupa gitu. Akhirnya gue memutuskan ya udah deh, Pah, aku cabut aja dari rumah. Terus kamu cabut? Aku kamu cabut, aku tinggal sendiri. Aku waktu itu masih di bawah manajemennya Mas Eko Mando. Iya. Masih di Komando waktu itu.
orang pertama yang aku curhatin ya Mas Eko. Oh, cerita banyak. Cerita Mas Eko- nangis-nangis tuh, Mas Iya. aku gini. Itu kan gue masih di bawah 17 tahun ya. Iya. Jadi gue belum punya KTP, gue belum punya ATM, gue belum ngerti tuh kontrak segala macam, masih atas nama bokap. Iya. Pokoknya intinya waktu kamu cabut kamu bawa apa? Bawa diri doang. Eh, Bawa baju yang ada di badan gue, bawa tas, duit ada? nggak punya. Jadi gue tuh kerja tapi gue nggak pernah tahu duit gue berapa. Oh, jadi intinya kamu cabut, udah cabut aja. Cabut udah. aja. Peduli renungkan. Dan apa makna dari tinggalnya si anak yang merupakan cucu dari Dodi, cucu dari Faisal. Andaikan Dodi, si ayah Vanessa yang mungkin terseret oleh hal-hal yang mungkin kurang pada tempatnya, cepatlah kembali. Biasa berjalan terdorong ke depan ke jalan yang kurang baik, tetapi surut kembali. Demikian pula Pak Haji Faisal bagaimanapun harus juga memberikan saran pendapat, terus-menerus meyakinkan Pak Dodi agar jangan sampai hal memalukan ini makin lama makin terbuka, makin lama makin terbuka, makin lama makin terbuka. Sampai di manalah artinya harta benda di dunia ini? Sampai di manalah artinya uang di muka bumi ini? Coba lihat sekarang Vanessa Angel dan Bibi, apakah dia ada bawa uang ke akhirat sana? Apakah dia sekarang berselimutkan uang? Apakah tas-tas branded? Apakah barang-barang yang berharga ada sekarang dalam pusara Bibi dan Vanessa? Tidak sama sekali. Intan berlian, permata, uang yang banyak tidak akan ada gunanya. Dan yakinlah, andai kata antara Pak Dodi dan Pak Faisal ada niat salah, ada niat tidak benar mempersoalkan ini, seperti niat untuk mengambil harta kekayaan peninggalan warisan dari Vanessa dan Bibi, baik Pak Dodi maupun Pak Faisal, kalau ada niat untuk mengambil harta ini diam-diam dalam hati, nanti akan dihancur luluhkan oleh Allah. Yakinlah. Yakinlah Allah tidak tidur. Katakanlah sekarang Galaski tidak tahu menahu soal ini. Bisa kita saja memperteli, bisa kita saja membuat opini. Tetapi yakinlah, hukum Allah akan berlaku. Yang sempat sekarang ini punya niat ngotot untuk berbuat begini, ngotot untuk persoalan ini. Kalau ada niat Anda di dalam hati Anda hanya untuk mengambil uang, untuk mengambil harta warisan dari Vanessa dan Bibi, Anda akan dihukum Allah. Di samping Anda akan dipermalukan Allah di akhirat kelak ketika Anda dipertemukannya dengan Vanessa dan Bibi di mahkamah Allah di padang mahsyar. Anda juga akan dipermalukan Allah di muka bumi ini nanti. Yakinlah. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Vanessa dan Bibi adalah jenis orang yang gigih, yang pekerja keras. Ini yang patut kita tiru. Kita memang akui Vanessa ini punya perjalanan hidup yang sedikit mungkin kurang baik di dalam hidupnya. Tetapi mungkin ada sebabnya. Atau yang jelas dia mampu keluar dari kekelaman hidup itu setelah berada bersama Bibi. Allah Maha Pengampun. Balik kepada yang tadi. Siapa saja nanti di antara keluarga besar Vanessa dan Bibi yang ngotot untuk mempersoalkan sesuatu, seperti ngotot ingin memindahkan pusara Vanessa dari pusara Bibi, ngotot untuk menghilangkan nama Bibi pada nama Galaski,
ngotot untuk mengatakan bahwa Galaski diragukan apakah ayah kandungnya Bibi atau tidak. Kalau di dalam mempersoalkan ini ada terselip niat tidak baik seperti niat untuk menguasai harta yang ditinggalkan oleh Bibi dan Vanessa, Anda akan terkutuk, percayalah. Anda akan diberi nanti azab oleh Allah SWT di muka bumi ini, percayalah. Untuk itu, ada baiknya sekarang dihentikan persoalan ini. Malulah mempersoalkan ini ke publik. Semakin hari semakin dibongkar, semakin hari semakin akan terlihat mana-mana yang benar-benar menyayangi Vanessa dan Bibi, dan mana yang hanya menyayangi harta mereka, kekayaan mereka, peninggalan-peninggalan mereka. Orang akan baca. Demikian, semoga kisruh antara keluarga Vanessa dengan keluarga Bibi ini cepat berakhir. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa ka ibu-ibu sadayana dicobian kecap debena enak banget, mantul bener. Ayo semuanya kasadayana ibu-ibu anu nganggo kecap debe. Sanak-sanak, wan-wan, adik-adik, kakak-kakak, uni-uni. Jangan lupa di Bali, kecap itu, kecap DB, manis, kental, kecap DB. Ah, mantap. Beta suka kecap DB karena kecap DB memang enak. Silakan dicoba. Beta suka kecap DB, Ose juga tentu suka. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.